Di episode kita kali ini kita akan membicarakan mengenai Scindapsus trubiae. Scindapsus trubiae, family-nya adalah Araceae. Genusnya adalah Scindapsus dan spesiesnya Trubiae. Jadi ada dua Scindapsus itu spesiesnya, ada Scindapsus pictus dan juga Scindapsus trubiae. Nah, Scindapsus trubiae natifnya asalnya berasal dari hutan hujan tropis di Asia Tenggara pada umumnya, tetapi juga terdapat di beberapa daerah di sekitar Asia Tenggara. Nah, untuk Scindapsus trubiae sendiri dia ada dua varietas. Yang pertama itu Scindapsus trubiae dark form dan Scindapsus trubiae moonlight. Scindapsus trubiae moonlight bentuk daunnya oval, kelihatan elegan dengan corak silver di sekitar bagian dalam daunnya, dan warna hijaunya itu lebih ke milky green, jadi dia soft green, cantik sekali. Rasa daunnya itu lebih ke satin, jadi tidak velvety seperti pictus pada umumnya, dan daunnya itu tebal. Nah, sedangkan Scindapsus dark form warna daunnya itu hijau gelap, hijau sangat tua, bahkan cenderung gelap. Nah, kalau kena sinar-sinar tertentu kadang dia kelihatan lebih hitam. Daunnya itu licin. Nah, bentuk daunnya lebih narrow, lebih ramping dan lebih panjang. Nah, kalau Scindapsus trubiae moonlight tadi kan dia lebih cenderung oval. Di habitat aslinya Scindapsus hidup menjalar di lantai-lantai hutan atau dia merambat ke pohon dengan akar anginnya. Di habitat aslinya dia menjalar dan merambat. Nah, untuk tanaman hias kita juga bisa membuatnya seperti di habitat aslinya gitu. Jadi misalnya seperti ini saya biarkan merambat di pot gantung seperti ini. Nah, ini sudah saya rimbunkan dulu di potnya, baru dibiarkan merambat seperti ini. Nah, pada umumnya kalau kita tempatkan di pot gantung seperti ini, ujungnya itu makin lama akan makin mengecil ujung daunnya. Semakin lama dia akan semakin mengecil karena akar anginnya ini jauh dari sumber nutrisi, yaitu media tanahnya, dan dia tidak bisa mencapai secara langsung, sehingga dia di ujung sini semakin lama semakin kecil. Nah, itu makanya kalau tanaman merambat seperti ini, lebih baik itu memang kita dituruskan. Kita kasih penyangga, kasih turus, dan tanamannya itu ini kita rambatkan di atas turusnya. Nah, dengan dikasih turus, kita membantu si akar angin ini untuk dapat mengambil nutrisi sendiri dari medianya gitu. Jadi dia bisa tumbuh memanjang dan akhirnya mencapai media tanah sehingga dia cukup nutrisi, sehingga daun-daun di ujungnya ini tidak mengecil. Yang kedua, kalau akar anginnya, kalau kita baru turuskan, akar anginnya belum menyampai medianya, saat menyiramnya kita siram juga dengan turusnya. Saat kita kasih nutrisi misalnya fertilizer, itu kita siram juga turusnya dengan itu, sehingga akar angin yang di turus bagian atas, yang menempel di turus bagian atas itu bisa tetap dapat nutrisi juga. Untuk penempatan, tempatkan Scindapsus trubiae ini di tempat yang terang tetapi tidak kena sinar matahari langsung, jadi bright indirect sunlight. Jangan tempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung. Kalau sinar matahari pagi 1-2 jam masih oke, karena Scindapsus ini dia daunnya termasuk sangat sensitif gitu. Kalau dia di tempat panas, ini sangat mudah menggulung. Nah, kalau siang dia itu biasanya menggulung daunnya.
di sekitar daunnya itu dia menggulung dan jadi lebih lembut, letoy gitu dia. Tetapi ketika suhu sudah semakin lebih adem, lebih dingin, dia akan menjadi segar kembali seperti ini. Ini aku filmingnya pagi, jadi cuacanya masih belum terlalu panas dan dia bagus sekali kalau pagi dan sore hari itu dia kelihatan sangat-sangat segar. Untuk penyiraman, jangan sampai biarkan metannya kering gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi tempat kalian tinggal. Kalau aku karena tinggal di tempat yang panas, kadang panas 1 hari saja itu metannya sudah kering gitu. Jadi aku siram setiap hari. Nah, kalau misalnya musim hujan tidak disiram, tergantung kondisi tanahnya. Untuk media tanam, pilih media tanam yang aerasinya bagus, artinya cukup poros gitu. Jangan terlalu compact, karena kalau terlalu compact saat penyiraman kondisi akar akan basah dalam waktu yang cukup lama dan itu tidak baik buat Scindapsus trubiae. Kalau aku pakai media tanamnya tanah, sekam bakar, sekam mentah, dan sedikit campuran kompos. Dalam salah satu web yang aku baca mengenai Scindapsus trubiae ini, di web tersebut mengatakan bahwa NASA memasukkan Scindapsus trubiae ini dalam daftar tanaman yang memiliki kemampuan untuk air purifying. Artinya, tanaman ini mampu menyaring dan menghilangkan polutan dari udara di sekitar kita, sehingga udara itu menjadi lebih segar dan lebih bersih. Nah, makanya di luar negeri tanaman ini menjadi tanaman yang favorit untuk tanaman houseplant gitu, jadi indoor gitu, jadi untuk membersihkan udara di sekitar. Nah, tetapi di luar negeri jenis Trubiae Moonlight yang ini di beberapa website marketplace-nya di luar negeri aku lihat mereka mengkategorikan ini sebagai rare, ada juga yang bilang bahkan very rare, sangat langka. Tetapi kita di Indonesia sangat beruntung karena tanaman ini natif dari kita, sehingga kita mudah untuk mendapatkan tanaman ini dan harganya juga relatif masih sangat-sangat terjangkau kalau untuk jenis-jenis Scindapsus. Jenis Scindapsus ini adalah jenis yang sangat ramah buat pemula pencinta tanaman karena sangat mudah untuk merawatnya. Di iklim kita dia sangat mudah untuk dirawat asal ada 3 hal tersebut tadi. Jangan lupa untuk menyiramnya, jangan sampai biarkan media tanahnya kering. Yang kedua, jangan overwatering atau jangan kelebihan menyiramnya. Yang ketiga, jangan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dengan kondisi tersebut, dia akan tumbuh dengan sangat subur dan cantik.